Halo, selamat pagi teman-teman BHR Talks. Senang sekali bisa ketemu lagi dengan teman-teman semua di Session Talks. Kalau biasanya Edu Series saya sendiri yang ngomong, kali ini saya tidak akan ngomong sendiri. Kali ini saya akan ajak ngomong sahabat, teman, guru-guru saya yang akan berbagi juga ilmu yang mereka miliki kepada kita semua. Dan BHR Talks ini akan diupload di YouTube setiap hari Rabu dan Jumat dengan topik yang beraneka ragam. Dan ekstraksi dari apa yang kita bicarakan di YouTube ini juga akan tampil di Spotify, di channel Basri Adi, dan Apple Podcast. Gitu. Jadi teman-teman mungkin yang nggak sempat nonton YouTube bisa dengerin di jalan melalui Spotify dan Apple Podcast bagi para pengguna Apple. Nah, hari ini adalah sesi yang spesial karena ini adalah BHR Talks yang pertama, karena sebelumnya talks-nya tanpa ada BHR-nya, ini ada BHR-nya. Jadi BHR Talks yang pertama, hari ini saya menghadirkan tamu. Saya selalu memanggil beliau Bu, walaupun sebenarnya ternyata kami ini satu alma mater, satu angkatan gitu ya. Dan berarti kita pernah berada di satu persimpangan hidup yang sama, cuman baru ketemu belakangan gitu setelah berpuluh-puluh tahun. Nah, I call her Ibu as a respect. Jadi saya selalu panggil beliau Ibu, gitu ya, karena beliau yang juga ngajarin saya di industri jasa keuangan, industri asuransi, gitu ya. Terima kasih Ibu Sisilianina sudah mau hadir di BHR Talks pada pagi hari ini. Bagaimana kabar Bu? Luar biasa, semangat pagi Pak Basri. Setuju ya Pak Basri, kita ini selama ini Bapak manggil saya Ibu, saya manggil Pak Basri Bapak. Cuman mau manggil Nina, manggil Basri kayaknya aneh ya. Padahal sebenarnya kayaknya nggak gimana ya. Ya ini kita as respect lah ya, karena betul. Secara umur sih kayaknya aku lebih tua loh Pak Basri gitu ya. Jadi kamu Pak Basri harus manggil aku Mbak loh. Oke, kabar baik. Betul. Alhamdulillah, puji Tuhan ini tahun baru, semangat baru, masih semuanya serba fresh nih Pak Basri. Dan tanggalnya juga tanggal keren nih, hari ini tanggal 7 ya. Keren loh, saya suka dengan angka 7. Mantap, betul. Nah, Bu Nina kan, ya itu cerita nostalgia dikit dulu nih. Betul. Dulu masuk IPB lewat PMDK ya Bu ya? PMDK, benar. PMDK. Kalau sekarang mungkin namanya SNM. Apa ya sekarang namanya ya? Ya itulah ya, yang tanpa tes ya. Betul. Itu memang ada keinginan masuk IPB atau ya karena nggak sengaja aja gitu? Nah sebenarnya itu ceritanya juga unik Pak. Tapi dari cerita itu sebenarnya saya juga belajar banyak. Nanti mungkin di sesi pembicaraan kita lanjut akan nyambung. Jadi sebenarnya ceritanya begini. Saya pribadi nih kalau boleh flashback ke masa SMA, entah kenapa zaman dulu banget itu saya pengen banget masuk ke kehutanan UGM. Aneh kan? Lucu banget deh, karena memang saya di SMA-nya itu biologi gitu. Oke. Pada saat itu lupa tanggal berapa, tiba-tiba zaman itu masih TVRI ya, tiba-tiba di TVRI itu ada berita terakhir, itu ada teng gitu ya, dan di berita terakhir itu tiba-tiba di tahun itu diumumkan bahwa PMDK dihapuskan gitu, padahal saya di Malang itu tinggalnya di Singosari, jadi agak jauh gitu, keturunan Ken Dedes Pak Basri. Kurang lebih dari Singosari ke Malang zaman segitu itu belum ada tol, kurang lebih sekitar 45 menitan gitu ya. Jadi saya bela-belain dari kelas 1 sampai kelas 2 SMA itu ngekos di Malangnya supaya fokus untuk ngejar si PMDK. Karena ayah saya ini orangnya disiplin banget, karena PMDK kan konon katanya yang dilihat adalah rapot kelas 1 dan kelas 2. Betul. Nah, dan dulu itu kayaknya elit banget ya kalau bisa tembus. Kalau bisa masuk PMDK itu kayaknya sultan banget lah kalau zaman sekarang bilangnya gitu. Nah tiba-tiba begitu berita PMDK dihapus, saya langsung shock-shocknya gitu. Jadi selama ini ngapain bela-belain, nggak pacaran, nggak main lebih banyak, belajar dulu, ternyata dihapus gitu ya. Dan benar. Setelah pengumuman di berita siaran berita terakhir itu, kemudian ada pengumuman tambahan Pak Basri bahwa
yang masih akan membuka PMDK adalah IPB gitu. Iya. Nah, makanya udah jadi benar-benar terjadilah kepepet mulu, tanggung kan, udah belajar juga, nilainya udah ditabung juga, ya udahlah masuk ke IPB. Dan kebetulan IPB harusnya ada kehutanan juga kan? Iya, IPB ada kehutanan gitu. Tapi akhirnya begitu masuk IPB juga, saya tuh gampang berpaling orangnya. Terus saya nggak suka kehutanan. Kenapa? Pas saya lihat ternyata yang apply kehutanan tuh laki semua, Pak Bas. Iya, benar-benar. Gitu. Dan saya pada saat itu kan di SMA saya salah satu part untuk yang model di SMA zaman segitu ya Pak, modal madul aku kan model. Terus harus kuliah di IPB yang culun begitu, kadang kita pakai sendal jepit aja boleh gitu. Nah saya tuh ngerasa aduh kalau masuk ke kehutanan kok kayaknya ngeri. Jadi di tingkat persiapan bersama saya banting setir tuh Pak Basri. Dari kehutanan pindah ke agribisnis. Begitulah kurang lebih ceritanya. Dan agribisnis itu termasuk jurusan yang jurusan cewek-cewek centil ya. Kalau untuk ukuran IPB modis lah gitu ya. Di ukuran IPB cewek tercentil itu ya di agribis ya kayaknya ya. Benar-benar. Dan buat saya memang benar sama seperti Bunda, banyak pelajaran yang saya bisa dapat ketika masuk IPB. Pertama ya pelajaran pasti mandiri ya, jauh dari orang tua. Kalau ibu kan udah ngekos dari sejak SMA nih. Kalau saya kan belum ngekos gitu kan. Terus yang kedua Pak Basri ketemu memang orang mana toh? Bukan orang Bogor ya Pak? Semarang. Oh alah. Semarang. Dan di situ saya merasa bahwa saya bisa berada di Indonesia itu karena di IPB. Karena dulunya kan teman kita pasti ngomong Jawa kabeh. Nah, begitu masuk IPB, ada yang ngomong pakai bahasa Batak, ada yang ngomong pakai bahasa Padang gitu ya. Bahkan belakangan saya dapat istri orang Padang gitu. Jadi berasa Indonesia banget ya Bu ya. Iya, dan mungkin IPB itu Sabang sampai Merauke ya Pak Basri. Betul. Jadi memang belajar keberagaman itu ya awal mulanya dari IPB ya, saya kira betul, ya. Betul banget. Dan saya orang yang beruntung karena masuk IPB itu PMDK. Keluar juga PMDK loh Bu, saya Bu. Gitu. Jadi nggak banyak anak IPB yang masuk PMDK, keluar PMDK. Kalau masuk itu kan penelusuran minat dan kemampuan. Terus kalau keluarnya adalah Perhimpunan Mahasiswa 2 koma, Bu. Bohong banget, anak tin kok 2 koma. Karena iya kan anak IPB itu kan biasanya belajarnya rajin-rajin ya. Kalau agak bahasa anak saya itu ambis. Iya, betul. Nah, kalau Bunda apa sih yang dulu didapat, yang membawa akhirnya sampai berkarir itu, berasa banget ya gue dapat pelajaran itu dulu ketika kuliah tuh begini, akhirnya bisa membawa sampai ke sekarang berkarir itu karena pelajaran itu gitu. Oke, kalau dari saya Pak Basri, pertama pembelajaran saya di IPB itu, koreksi kalau saya salah, di zaman kita kuliah pada saat itu IPB adalah satu-satunya perguruan tinggi yang menerapkan sistem paket gitu ya, sementara yang lain udah sistem SKS, ingat nggak ya kan? Yang namanya sistem paket itu kita berasa kayak anak SMA, nggak ada tuh milih apa, kagak ada, pokoknya naik kelas. Jadi benar-benar kita tuh di kepala dicetak yang namanya kenaikan kelas. Begitu kita nggak naik kelas, itu kita masuk ke kelompok namanya RCD, ingat nggak ya? Dan RCD, betul. Anak-anak RCD ini isinya anak-anak yang kemudian mengalami mungkin kalau zaman sekarang adalah problem di mindset gitu ya. Jadi kalau betul. It's okay to be not okay itu kayak cocok buat anak-anak RCD karena mereka udah belajar setengah mati and yet nggak naik tingkat. Efeknya adalah mereka menyiksa adik kelasnya gitu ya. Jadi butuh pelampiasan. Ya, pelampiasan. Jadi buat saya di sisi positifnya adalah dengan sistem paket ini mengajak saya untuk disiplin. Pertama disiplin karena memang anak perantau, tinggal di kos, nggak bisa cengeng lagi dengan orang tua. Yang kedua ya karena paket ini, dan bahkan pembelajaran yang paling ngeri di IPB pada saat itu kita gila banget. Sabtu Minggu itu ada praktikum. Ingat nggak Pak Basri zaman segitu? Sabtu ujian, Minggu praktikum. Dan praktikumnya tengah malam gitu. Sementara kita kan yang namanya anak kuliah lagi seneng-senengnya jauh dari orang tua, gak ada kekangan, pengennya kan bebas, kagak ada bisa bebas. Jadi setiap hari Sabtu Minggu itu kerjaannya nyari kakak kelas, nyari buku-buku pinjeman karena besokannya kuliah lagi. Itu satu. Jadi pembelajaran disiplin, pembelajaran dalam tanda kutip dipaksa yang akhirannya adalah sengsara membawa nikmat sih pada akhirannya. Yang kedua,
kalau Pak Basri boleh notice dan ingat-ingat masa lalu di IPB itu, zaman saya nggak tahu zaman sekarang ya Pak Basri, itu semua pelajarannya adalah dasar-dasar. Dasar-dasar tanah, dasar-dasar kehutanan, semua dasar-dasar. Sehingga karena kita dikasihnya dasar, dan zaman dulu nggak kayak anak kuliah zaman sekarang yang banyak project bisa. Zaman dulu kan kayaknya kita belum bersahabat dengan Mas Google, orang kita nggak punya handphone, Boro-boro, ya kan? Zaman itu nggak ada handphone deh. Saya ingat banget awal-awal saya masukin proposal skripsi itu masih sebagian saya ketik pakai mesin ketik Brother gitu. Jadi benar-benar dengan dasar-dasar itu, jadi kita benar-benar cari tahu, belajar. Kerjaan kita tuh nyari ke anak-anak Jakarta yang lumayan kaya, numpang, karena mereka, jadi setiap dulu zaman saya pacaran tuh, saya paling senang kalau diajak pacarannya ke Jakarta, ke Senen, Pak Basri. Kenapa? Kenapa Senen? Nyari buku di Kuitang itu ya. Iya, di Kuitang itu. Jadi, balik lagi sampai hari ini, akhirnya ketika bekerja, ternyata somehow kita memang perlu dikasih semacam pagar atau semacam pecut sticknya terus untuk akhirnya kita menjadi disiplin. Dan dari situ kalau kita menyimak itu dengan positif, akhirnya itu sebenarnya proses yang memaksa kita mengeluarkan potensial kita sih Pak Basri. Sehingga ketika masuk ke dunia kerja, menghadapi situasi yang berubah, sampai hari ini saya tua, menghadapi COVID pun kita udah ada cetakannya gitu loh Pak Basri. Coba Pak Basri notice ya anak-anak lulusan IPB itu kalau ketemu ngobrol, ketemuan nih reunian gitu, kelihatan tuh polanya gitu, cara ngomongnya itu udah ada pakemnya, strukturnya tuh kelihatan banget ya, itu tadi karena semuanya dikasih dasar. Bentuknya dari ibarat situ ya. Buku tuh dikasih raknya ya, tugas kita ngisinya. Itu sih Pak Basri yang paling berasa banget. Iya sih, benar-benar. Jadi memang disiplinnya itu ya, dan kita terbiasa kerja tuh nggak kenal waktu ya. Betul. Jadi karena dulu kan ya begitu, tidak kenal waktu ya, Sabtu itu masih ujian, Minggu itu kan ada praktikum gitu. Benar. Oke. Lulus tahun 94? 93. Wow, yang 93 September ya? November. Oke, berarti yang angkatan cepet itu. Pas banget. Itu. Oke, lulus tahun 93 langsung berkarir? Mulai kerjanya saya diterima kerja itu Maret 94 Pak Basri. 94. Jadi sudah kurang lebih berapa ya Pak? 20 berapa? 30 tahun, ya? Dong Pak. 26 ya? Iya. Maaf Pak, di agribisnis saya matematikanya agak error, kayaknya anak tin yang jago matematika loh. Oke, berarti ya udah puluhan tahun lah ya, lah berkarir. Iya. Apa aja sih sudah Ibu jalanin sampai dengan posisi mungkin buat teman-teman yang belum tahu, Bu Nina ini adalah salah satu director di PT Aksa Financial Indonesia. Aksa Financial Indonesia, sebuah perusahaan asuransi joint ventures yang termasuk besar lah ya di Indonesia gitu ya, cukup diperhitungkan. Nah, itu kan pasti nggak langsung posisinya direktur gitu kan, pasti kan merintis tuh pada waktu Maret tahun 94, jadi apa sampai dengan sekarang, apa Bu yang udah dilalui itu Bu? Oke, saya cerita cepat aja ya prosesnya. Sebenarnya gini Pak, saya sering tuh cerita ke teman-teman di acara leadership kayak gitu. Sebenarnya satu orang yang saya harus thankful banget untuk membentuk mentalitas dan kesiapan ke resiliennya Cicilian ini itu adalah ayah saya sih Pak. Ayah saya adalah Abri yang memang disiplinnya cocok tuh. Ayahnya Abri, anaknya kerja sekolah di IPB, cocok dah. Udah kayak kalau orang Jawa bilang tumbuh dapat tutup gitu ya Pak ya. Benar. Jadi exactly kedisiplinan itu yang melatih kita, sehingga ketika saya lulus, ayah saya juga bilang gitu, begitu kamu lulus ya stop kiriman gitu. Sebenarnya saya pada saat kuliah itu jatuh cinta melihat pekerjaan dosen gitu, karena dosen itu kayaknya ngomong gitu ya. Orangnya suka ngomong, suka ngajar, suka berbagi. Tapi pada saat itu di tahun 93 ketika saya ngelirik, karena saya sempat jadi asisten dosen 3 bulan Pak Basri, sementara belum dapat kerja, bantuin Pak Bungaran Saragi pada saat itu. Mantan Menteri Pertanian ya. Benar. Nah pas saya ngintip itu ternyata
mohon maaf, tingkat upahnya di saat itu rendah sekali kayak gitu. Kalau beneran yang dosen pure gitu. Kalau dosennya udah profesor mungkin bisa lebih, apalagi kalau cuma baru S1 cuman kayak gitu. Nah, saya mikir pada saat itu Pak Basri, dengan kehidupan saya yang kiriman dari orang tua beneran di stop, dan itu ayah saya beneran stop loh Pak Basri. Nggak mikirin anaknya ini perlu lipstick ya, perlu baju baru, nggak dipikirin. Stop is stop, mau cari makan terserah, mau balik ke Malang juga boleh gitu. Nah, akhirnya sebenarnya pada saat mulai menyusun skripsi itu, saya udah mulai nyambi kerja. Pada saat itu saya nyambi kerja jadi sekretaris di Karoseri, Pak. Saya lupa Karoseri, namanya Rahayu Santosa. Kebayang nggak masih sih? masih ada. Itu yang bikin Metro Mini itu. Jadi kantornya itu dari Bogor masih ke arah Cilegon deh kalau nggak salah Pak Basri gitu. Jauh gitu ya. Dan pada saat itu tuh saya jadi sekretaris direksi yang isinya laki-laki semua dan tukang gitu ya. Jadi saya ngerti bagaimana truk dikaroseriin dan segala macamnya. Tapi dari situ saya dapat pembelajaran bagaimana mengimplementasikan ilmu yang nggak ada hubungannya at all menjadi coba. Jadi sebenarnya ilmu yang saya pelajari pada saat itu adalah relationship, bagaimana seorang Nina bertemu dengan orang-orang lain. Tapi itu nggak lama, cuman sekitar 3 bulan. Habis itu saya iseng nyari di koran, saya pindah ke sekretaris lagi, masih di sekretaris juga, itu di Bank Danamon, di Warung Jambu waktu itu. Di Warung Jambu, Bank Pertanyaan Danamon. saya nih, kenapa karirnya justru dari sekretaris ke sekretaris ya? Mungkin ada sesuatu... Karena saya mikirnya gini pada saat itu Pak Basri, kan yang saya pelajari itu adalah agribisnis. Skripsi saya adalah skripsi tentang pengolahan susu sampai dengan susu olahannya gitu, dari yogurt sampai Indomilk. Saya magang di PT Indomilk. Cuman pada saat itu ditawarin magang di situ, kok kayaknya saya nggak terlalu tertarik gitu, karena pabrik banget Pak Basri, itu exactly pabrik. Tapi saya pada saat di Indomilk itu saya ngeliat si sekretarisnya bos itu kok kayaknya cantik banget, terus kayaknya enak gitu ya, yang ngerumpi-ngerumpi gitu. Terus saya bilang, kayaknya enak banget ya jadi sekretaris itu gitu. Jadi itu kepala saya awalnya. Jadi pada saat masih nyusun skripsi pertama di Karoseri, yang kedua di bank. Nah, tapi ketika di bank saya benar-benar shock begini. Suatu hari ada tamu gede dan bos saya pakai telepon bilang, Nina, ada tamu, bikinin kopi gitu. Wah, itu terus tiba-tiba saya shock Pak Basri. Nah, ini berbicara leadership ya, keegoan kita. Jadi entah kenapa pada saat itu tuh saya nggak berpikir panjang. Hari itu saya disuruh bikin itu saya gemeteran Pak. Tiba-tiba saya nginget gini, cicilannya ini kan pinter loh kuliahnya ya. Aduh, disuruh kopi gitu ya Pak. Itu rasanya harga diri kayak dibecek-becek gitu ya. Terus orang tua saya gimana kalau tahu anaknya kuliah tinggi-tinggi ternyata kerjanya cuma bikin kopi gitu ya. Benar-benar. Akhirnya kemudian besokan harinya saya ngajuin surat resign karena memang itu juga belum pure lulus langsung Pak. Kebetulan bosnya itu teman gereja, satu gereja dan dia bilang, dia nanya, Nina kenapa kamu resign? Saya terus terang, dan saya tuh benar-benar jujur ngomong, saya nggak bisa Bu disuruh bikin kopi. Dan itu ibunya ketawa ngakak-ngakak, dia bilang, Nina maksud saya bikinin kopi itu bukan kamu yang bikin, suruhlah office boy gitu. Cuma saya kan delahom ya waktu itu Pak Basri. Udah akhirnya saya keluar dari situ. Jadi lumayan itu antara bulan Februari saya ingat banget keluar. Akhirnya saya cukup aktif di gereja, bantuin kurs segala macam sambil ngelamar-ngelamar kerjaan sampai pada saat itu kan lulusan IPB itu terkenal banget pasti kerjanya di bank, Institut Perbankan Bogor pada saat itu Pak Basri. Akhirnya saya coba ngelamar-ngelamar di bank untuk manajemen trainee. Sebenarnya ada 2 waktu itu yang panggil saya, salah satunya adalah BCA, salah satunya Bank Masil. Tapi BCA ini prosesnya panjang Pak Basri, karena mungkin dia bank besar ya, gitu. Dan saya sudah terhimpit dengan cash flow Pak Basri. Tuh kan, ketemunya sama cash flow lagi kan. Kepepetmologi lah ya. Akhirnya yang manggil pertama adalah Bank Masil, ya makanya saya ambil Bank Masil. Tapi ajaran orang tua saya itu selalu gini Pak Basri. Itu saya ingat sampai sekarang. Dia bilang begini, jadilah ikan besar di kolam kecil daripada kamu jadi cuma ikan kecil di kolam besar. Ya kalau bisa kamu jadi ikan besar di kolam besar lebih bagus gitu.
Tapi Sehingga Bu, ketika sorry, tadi saya potong dulu. Yang tadi nih menarik tuh yang tadi mengenai tadi yang disuruh bikin kopi tadi. Tapi iya, itu memang eh apa? Mungkin Ibu kenal salah satu teman kita juga, Handri Satriago kan, dia tesis S3-nya adalah mengenai leadership followership gitu ya. betul, betul, Bahwa betul. ternyata organisasi yang berhasil itu tidak semata-mata karena leadernya yang bagus, tapi juga followersnya yang Oh, bagus, ya oh. kan? Dan salah satu faktor penentuan adalah komunikasi kan. Ini kan tadi kan sebenarnya problem komunikasi sebenarnya. Betul, Bahasa betul. leader itu tidak dipahami dengan baik oleh Yap. followernya gitu, sehingga Mm-mm, followernya mm-mm, salah menerjemahkan itu, membuat mm-mm. yang tadinya mungkin si leader ini berharap banyak pada followernya ini menjadi harapannya tidak sampai gitu kan. Iya, iya. Sebenarnya nggak ditambah lagi juga kalau kita sekarang udah makin tua ya Pak Basri, ilmu Iya, kita iya, udah makin banyak. Sebenarnya balik lagi pembelajaran meta mind di kepala kita gitu iya, ya. betul. Itu tadi gitu. Kita terlalu apa ya? Terlalu sombong menurut saya dalam tanda kutip menghargai diri kita gitu loh. Mhm. Nah, sebenarnya so what dengan membuatkan minum gitu ya. Iya, Sebenarnya itu iya, iya. kalaupun diartikan harafiah tanpa menyuruh kepada office boy atau segala macam. Tapi balik lagi ya itu tadi. Nah, jadi hal-hal kecil yang tadi Pak Basri sampaikan itu adalah pembelajaran-pembelajaran kecil ketika yang saya sudah tua ini, kita tarik tuh dot metriknya menjadi satu benang merah, itu jadi pembelajaran hidup yang menguatkan kita sampai hari Iya, ini betul, juga. betul, betul. Pak Basri. Betul. Betul. Dan ini kan apa namanya? Saya kira mungkin karena Ibu sekarang posisi kan sudah sebagai seorang leader ya, leader, dan saya melihat memang apa yang dialami Ibu itu juga pasti dialami oleh para milenial yang sekarang masuk dunia kerja. Benar Pasti kan banget. timnya Ibu adalah banyak lah gitu ya. Yang mereka itu apa namanya? Begitu mudah pindah kerja karena tadi meta mind-nya keliru. Betul nggak Bu? Ya, Benar, jadi benar, benar. merasa bahwa saya lulusan luar negeri loh, kenapa di kantor saya suruh fotokopi kan gitu. Itu dia. Nah, kayak Benar. gitu-gitu. Atau mungkin saya lulusan luar negeri loh, kenapa saya cuma digaji 5 juta satu bulan? Akhirnya mereka pindah dari satu perusahaan ke satu perusahaan Betul. lain tanpa Benar. membawa pengalaman dan apa pelajaran yang cukup kan akhirnya Iya, gitu ya. betul, betul. Sehingga mereka banyak membuang waktu di situ. Jadi saya kira itu mungkin memang apa namanya satu hal yang mungkin menjadi concern kita sebagai leader, bagaimana kita membuat para, ya tadi soal komunikasi tadi, ya kan, supaya mereka juga apa namanya stay, mereka dapat pengalaman baru, mungkin silahkan lah kalau mereka mau belajar di tempat lain silahkan, Iya, tapi betul. pada satu step yang tepat gitu kan Bu, gitu. Benar, benar, Nah, benar. itu kan tadi ya perjalanan dari sekretaris, kemudian trainee ya kan Bu, sampai pada posisi sekarang. Nah, ini juga pastikan di kehidupan pribadi juga berkeluarga. Oh iya, saya lupa mau menyampaikan selamat nih. Putrinya udah selesai ya Bu, master ya? Luar biasa. Udah Pak, iya. Sebenarnya biasa. sudah selesai per Juli kemarin Pak Basri. Oke. Tinggal nunggu wisuda, cuman dia lagi suruh cari-cari kerja. Nah sama ini nyambung tadi yang pertanyaan saya suruh bikin kopi gitu. Pembelajaran dari itu, sehingga ketika saya minta tolong anak saya kan saya bilang, Kak, mendingan kamu coba cari-cari kerja di London dulu, just in case pulang ke Indonesia. Oh ya, mungkin buat teman-teman yang belum tahu, Bu Nina ini putrinya sekolahnya di London loh. Bukan London School ya Bu ya? Iya, dia ambil King's College untuk BA-nya, kemudian lanjut ke UCL sih ya. Alhamdulillah, puji Tuhan anak saya walaupun emaknya nggak pernah nemenin belajar, dia memang pembelajar kayak Pak Basri gitu. Dia suka belajar Pak Basri gitu. So balik lagi saya bilang ke dia pada saat saya bilang coba dia cari kerja, karena memang dia juga aku pengen cari kerja dulu Bu ngerasain kerja di London. Saya juga bilang gitu, Kak, kamu coba aja anything gitu ya. Jadi nggak perlu harus sama dengan apa yang kamu pelajari. Jadi itu pembelajaran dari saya tentang si kopi ini tadi Pak Basri. Cuman memang situasinya juga memang tidak memungkinkan karena memang lagi COVID, kemudian masuk ke season holiday season gitu ya. Terus sekarang lockdown lagi. Memang dia bilang, Bun, aku udah try everything. It's okay, nggak apa-apa. Saya bilang sama dia, at least pembelajarannya adalah bukan dapat atau tidaknya pekerjaan, at least pembelajarannya adalah seberapa kuat kamu menerima penolakan-penolakan itu. Dia sempat down banyak sih Pak Basti. Sama ketika dia down juga sama Bun. Aku ini lulusannya distinction loh Bun. Tapi kok beberapa kali ditolak gitu. Hanya karena because dia cuma mau menerima yang London. Dia nggak mau menerima other etnis kayak gitu. Iya.
makanya dia sekarang lumayan cukup banyak juga aktif di dalam masalah race, rasis kayak begitu-begitu sih Pak. Ngomongin apa fighting woman, fighting tentang Asian culture kayak gitu sih. So saya bilang nggak apa-apa, saya bilang ambil aja itu sebagai pembelajaran hidup kamu. Walaupun saya dalam hati deg-degan juga ya, aduh investasiku berapa ya, belum balik modal gitu. Mak-mak yang sangat perhitungan, jangan dicontek ya Bapak Ibu teman-teman. Somehow ekonomi skill saya bekerja nih Pak Basri, kan lumayan kan nyekolahin anak di London itu. Tapi saya rasa Noel ya Bu ya? Iya Noel. Noel apa namanya resiliensinya pasti jauh lebih tinggi daripada ibunya, karena kalau dulu ibunya kan cuma dari Malang ke Bogor, itu naik Lorena udah sampai. Kalau ini London ke Jakarta itu berapa puluh jam ya kan untuk bisa. Nah, saya kira apa namanya tetap bagaimanapun kita selalu percaya bahwa anak-anak kita punya resiliensi yang lebih tinggi ya, Bu ya. Dan saya curious banget bagaimana cara Ibu melit, kan leader itu kan mulai pasti dari rumah dong, ya kan? Melit seorang anak perempuan, kebetulan saya juga anak 2 perempuan semua. Bagaimana cara Ibu mengelit? Seumuran ya anak kita ya Pak Basri ya? Iya, seumur. Melit anak-anak perempuan untuk menjadi anak-anak perempuan yang mandiri di apa namanya di tengah kultur sebagian masyarakat kita berpendapat udahlah di perempuan di rumah aja. Ngapain sih sekolah jauh-jauh gitu ya? Apalagi sampai beda kota, apalagi ini beda negara gitu. Bagaimana Ibu melit Noel sebagaimana seorang leader yang mungkin kita nanti bicara Ibu di kantor, membuat si anak ini ya percaya diri, kemudian tadi punya resiliensi yang tinggi gitu. Gimana tuh Bu? Sebenarnya kalau sekarang ketika saya duduk dan kemudian menoleh ke belakang, saya jujur tidak banyak membaca buku How to Raise Children ya Pak Basri, karena saya ngaku dosan ya sama Pak Basri, saya tidak rajin membaca gitu ya Pak Basri. Jadi kalau sekarang saya menengok ke belakang sampai di titik ini anak saya bisa alhamdulillah puji Tuhan bisa distinction, itu saya juga thanks God karena itu prosesnya benar-benar apa namanya autodidak gitu ya, jadi try and error di lapangan. Tapi ada polanya sih Pak Basri. Pola yang pertama adalah ada plus minusnya. Jadi the way orang tua saya mendidik saya, ada yang bagus-bagusnya saya terapin, yang enggak saya tinggalin. Contoh bagusnya adalah yang tadi disiplin level itu bagus banget saya terapin. Yang kedua, karena kebetulan di keluarga saya kita itu 4 bersaudara, 3 cewek Pak Basri, adik saya aja yang cowok, sehingga cara ayah saya membesarkan kita itu dari kecil kita udah ditanemin gini, karena mama saya itu nggak kerja. Mama saya tuh ibu rumah tangga pure gitu. Dan ayah saya selalu bilang begini, kamu nanti gede. Jadi kita tuh suka setiap hari Minggu pulang gereja didudukin, ayah saya mulai kasih, biasanya kita ngobrol gitu di gereja, tadi coba ingetin ayatnya apa kayak gitu ya. Review karena kan kita suka ngantuk Pak Basri gitu ya. Nah, terus ayah saya suka biasanya ngasih wejangan-wejangan gitu. Nah, salah satu wejangan yang saya ingat itu dia selalu bilang, suatu hari nanti kamu kalau udah gede, kamu harus kerja ya, harus kerja. Dia bilang begitu. Karena kamu akan hidup dengan suamimu yang kamu belum tahu. Mungkin kalau ayah saya masih hidup, dia akan jadi muridnya Pak Basri tentang legacy loh kayaknya gitu ya. Nah, dia bilang pokoknya kamu harus kerja. Dan ketika kamu kerja, pastiin ya, dari duit kamu itu kamu pakai untuk aset. Untuk biaya operasional hidup harus dari suamimu, dia bilang begitu. Karena kalaupun ada apa-apa, kamu punya pegangan gitu. Zaman itu dia belum ngerti asuransi ya Pak Basri. Asuransi itu punya 6 item seperti itu. Nah, walaupun waktu itu saya sempat menyangkal dalam artian ngapain sih ngomongin kayak gitu, kita kan Katolik kan nggak mungkin cerai gitu kan. Pikiran kita tuh masih idealis bahwa semua laki-laki itu baik, seperti Pak Basri yang mengizinkan istrinya nanam tanaman di tempat pekerjaannya gitu ya. Nah, ternyata pas kita gede, oh iya, ternyata dunia itu tidak seindah, tidak seideal seperti di dalam cerita-cerita putri-putri. Itu satu. Nah, tapi di sisi jeleknya adalah saya di masa-masa SMA itu merasa terkekang dengan gaya orang tua saya mendidik saya gitu. Jadi ini nggak boleh, itu nggak boleh, keluar malam harus lapor, ini itu, terus selalu curiga gitu ya. Jadi kamu pergi sama siapa? Kenapa sama ini? Nah gitu. Nah, sementara kita tuh kan anak-anak yang kepengennya bebas gitu. Jadi akhirnya efeknya adalah kita jadi bandel. Bandelnya adalah jadi bohongin orang tua dalam tanda kutip. Jadi kita kompakan nih bertiga.
kalau kakak saya misalkan pergi, nanti kalau bapak bilang, Nuni di mana? Bilang aja udah tidur ya, padahal belum pulang, kayak gitu Pak Basri. Jadi gitu, sekompak itu. Nah, pembelajar dan akhirannya saya sempat memberontak, benar-benar memberontak, kecewa sama ayah, karena saya sama ayah saya tuh nggak pernah akur ya Pak Basri. Kita ngobrol 7 jam, jam ke-8 pasti ngomel gitu, pasti beranteman gitu, karena dia ngeyel, saya juga ngeyel. Nah, dari pembelajaran itu kemudian ketika saya punya anak, saya mencoba menerapkan lebih liberalis. Jadi saya mencoba menerapkan benefit of doubt. Jadi saya nggak mau jadi security-nya dia gitu Pak Basri. Dari semenjak kecil. Jadi dari semenjak kecil membuat pilihan pun saya berikan kebebasan, tapi saya ajarin dia apapun yang dia pilih itu konsekuensinya dia telan gitu. Betul. Saya pernah cerita nih ke Pak Basri ya, zaman Noel masih kecil deh. Kelas 1-an kalau nggak salah, suatu hari dia nanya hari Sabtu tuh mau ikut siapa Kak? Biasanya Sabtu tuh kita hari santai gitu. Jadi suami saya sibuk bermain mobil karena istri pertamanya dia kan mobil. Saya sibuk perawatan diri dong. Zaman itu kan belum ada aglonema Pak Basri. Belum kenal ya waktu itu ya. Belum insaf soalnya. Belum insaf. Nah, jadi anak saya tanya mau ikut bunda atau ikut ayah. Dia bilang ikut bunda. Nah, kita tuh kan kalau nyalon tuh lama Pak Basri, mani pedi segala macam. Dan Noel tuh suka baca. Jadi sambil nungguin emaknya dia baca. Dia kan pakai kacamata dari kecil tuh Pak Basri. Betul. Terus mungkin dia bosen ya karena lama, tuh dia bilang bunda ayo dong pulang, lama banget gitu. Terus dia bilang gini, loh kakak kan harus konsekuen, kan nggak ada yang maksa. Tadi kan kakak bilang mau ikut bunda. Tahu nggak anak kecil itu udah bisa jawab begini, aku sih konsekuen bun, tapi aku salah pilih gitu loh. Nah jadi itu adalah salah satu contoh the way saya menerapkan gaya hubungan saya dengan Noel itu bukan antara ibu dan anak, tapi lebih kepada ke teman gitu. Entah kenapa dulu suami saya juga kepengennya gini, aku pengen suatu hari punya anak yang panggil aku bukan panggil ayah, tapi panggil nama gitu. Jadi anak saya tuh waktu kecil kita bawa ke kantor suami saya, dia tuh manggil bapaknya bukan ayah, bukan, panggil nama gitu. Panggil nama kenceng banget, Wayan, kamu di mana gitu. Bule banget itu, bule banget. Jadi itu yang kita terapkan. Jadi kita ngobrol sama Noel itu juga ngobrol. Cuman memang pada suatu hari kakak saya main ke rumah. Kakak saya itu anaknya 3 Pak Basri. Sementara saya anaknya 1. Dan suatu hari kakak saya melihat ketika si Noel ngambek sama saya dan kita melakukan negosiasi gitu ya. Itu lama banget. Dan kakak saya bilang, aduh Nen, aku nggak sabar ngeliat kamu. Kenapa? Aku kalau marah sama anakku, aku cuma bilang gini, pokoknya mama nggak mau, udah anaknya diem. Itu anaknya nangis saya sampai langsung diem Pak Basri. Kalau mamanya nggak keluarin kata pokoknya. Sementara aku sama Noel tuh lama nego. Dan Noel itu bisa loh nangis kenceng dan bilang, aku yang ini mau minta maaf, yang ini aku nggak mau. Gitu loh Pak Basri. Nah, somehow memang perlu ya sama lah ya, kita punya anak pinter banget sama punya anak nggak pinter itu konsekuensinya sama gitu. Jadi kalau balik ke pertanyaan Pak Basri, bagaimana saya mendidik Noel sampai akhirnya dia menjadi sangat mandiri, bahkan kalau saya lihat Noel itu jauh lebih mature daripada saya Pak Basri. Contoh kita sering pergi liburan berdua, terus saya liburan itu sama-sama komitmen mau jalan mau apa, tapi tiba-tiba kalau suasananya panas terus saya capek, saya tuh bisa tiba-tiba ngomel tanpa alasan gitu. Dan Noel itu bisa dengan sabar ngeladenin saya. Pernah kita pergi ke Labuan Bajo, dan ternyata tanjakannya untuk dapat 3 lautan itu ternyata tinggi banget dan panas. Saya bisa ngomel tanpa alasan dan nyalain dia. Kakak sih ngajak ke sini gitu-gitu. Dan dia itu bisa sabar banget ngelapin keringet saya, nyariin tempat saya berteduh. When saya udah dapat berteduh, sampai saya dicariin orang. Jadi ada mas-mas tukang kayak blogger gitu. Dibilang, Ma tolong jagain bunda saya ya. Dan kebetulan si blogger itu bawa ayunan lah. Jadi dia tahu maknya bakal happy tuh mainan sama dia. Dia ngelanjutin perjalanannya. Sedewasa itu Pak Basri, sampai saya tua ini pun saya kalau ada masalah saya curhatnya sama Noel kayak gitu, termasuk kayak kemarin ketika ada kabar virus corona makin parah nih di London. Saya sampai nangis Pak Basri, kakak udah pulang aja, nggak usah peduli kerjaan, pulang hari ini juga nak pulang gitu. Terus saya cariin foto-foto orang ngantri di airport London segala macam, dan dia tuh bisa sangat bijaksana dan bilang, Bunda, udah Bunda tarik napas dulu. Emang menurut Bunda di Indonesia nggak lebih parah dari di London? Dia bilang gitu. Nih ya kenyataannya ya Bunda, pemerintah London begini begono, terus dia bilang
yang dia tiap hari mesti urusan sama KBRI, jadi aman, just in case aku kenapa-kenapa KBRI ngelindungin aku. Kebayang nggak sih Pak Basri, anak sekrucil itu, dan di London saya nggak punya saudara at all, pacarnya dia juga sekarang udah di Indonesia, dan dia bisa survive, dan masih menghibur emaknya itu lagi. Yang luar biasa ya. Jadi balik lagi pertanyaannya adalah, treat your children as your friend, as your best friend, as your partner, bukan melulu anak kamu gitu. Ya wajar sebagai orang tua kita harus ngarahin benar. Tapi Sabo kan kesalahannya orang tua itu adalah merasa kita orang tua, jadi merasa kita paling tahu. Gitu. Benar-benar. Saya sepakat banget. Jadi memang samalah kondisi dengan anak saya kan juga begitu. Jadi saya sepakat banget dengan Bu Nina, treat her as a friend, ya kan? Kemudian yang kedua tadi yang saya tarik dari apa yang Ibu sampaikan tadi yang cocok adalah ambil keputusanmu sendiri, tapi kamu harus tahu konsekuensi dari keputusan yang kamu ambil, ya kan? Karena kalau kita ini pelajaran di anak saya nih, mau berangkat ke Bali. Jalan-jalan sama teman-temannya ke Bali. Saya bilang begini, oke, sebelum berangkat ke Bali, kamu harus tahu konsekuensinya apa, gitu. Ya segala macam lah, ada namanya harus PCR, harus swab, nanti di sana isolasi mandiri, pulang isolasi. Kamu harus tahu konsekuensinya. Iya, terus kemudian kalau misalnya di antara teman-temanmu itu ada yang kena positif, what will you do? Yaitu harus konsekuensi itu kan mereka harus kasih tahu, karena sekuat apapun saya melarang, ya dia udah pengen. Gitu, tapi begitu dia berpikir sendiri, oh ya begini, oh ya begitu. Akhirnya dia sendiri memutuskan, ya udah deh aku nggak usah berangkat. Karena anak-anak sekarang gitu. Dan satu lagi Bu, yang tadi saya tangkap, ini menarik nih. Ibu tadi bilang bahwa suaminya hobi mobil, kemudian Ibu menemukan kebahagiaannya sendiri dengan pergi ke salon. Saya kira memang harusnya begitu ya. Di rumah tangga itu saya perhatiin ya, banyak orang yang pengen menemukan kebahagiaan dengan cara merusak kebahagiaan orang lain. Misalnya contoh tadi, udah tahu suaminya bahagia kalau ketemu mobilnya, kita larang-larang nih, gitu. Sepertinya kayak istri saya lah, ini sekarang lagi hobi-hobinya taman gitu, saya larang gitu. Itu kan sebenarnya merusak kebahagiaan dia. Iya, betul. Kalau dia nggak bahagia, saya otomatis juga nggak bahagia. Akhirnya semua jadi nggak bahagia. Ya sudah, kalau misalnya tadi suaminya mobil, ya sudah istri temukan kebahagiaannya sendiri kan, betul kan Bu ya? Nah, jadi everybody happy lah gitu. Rumah juga terang lah gitu kan. Ya selama kebahagiaan itu dalam artian masih di dalam koridornya lah ya. Pastilah, pasti kita takutnya dewasa nanti kan. Ada orang mengartikan begini, kebahagiaanku adalah kalau bisa flirting dengan other people kan, Red. Wah itu secara norma aja udah keliru tuh. Saya tidak mau. Hati-hati itu nanti melanggar pasal 284 KUHP itu. Nah, itu yang sudah hafal pasalnya ya. Oke, jadi menarik nih. Jadi tadi bagaimana cara Ibu melit seorang anak menjadi seorang anak yang sedemikian luar biasa. Nah, tapi di sisi lain sebagai seorang ibu kan juga sebagai leader di kantor. Betul. Apakah perlakuan yang sama Ibu perlakukan kepada tim Ibu di kantor? Which is kalau tim di kantor mungkin jauh lebih susah ya, karena kalau anak cuma satu, kita mungkin ketemu tiap hari. Ini kan orang dengan berbagai macam umur, berbagai macam latar belakang rumah tangga, latar belakang pendidikan. Bagaimana Ibu melit mereka gitu ya, sehingga mereka mau menjadi bagian dari sebuah tim yang ya saya kira tim Ibu luar biasa lah gitu. Yap. Nah, sebenarnya itu juga proses sih Pak Basri kalau menjawab itu. Dulu zaman saya masih kerja di bank, tapi pada saat saya pas kerja saat itu saya belum ngerasain. Ketika saya keluar dan kemudian ketemu lagi, saya baru melihat diri saya gitu loh. Jadi kan orang perlu disosiasi untuk herself or himself gitu ya. Jadi pada saat saya kerja di bank saat itu menurut saya udah baik gitu. Tapi ternyata setelah saya keluar ketemu lagi dengan teman-teman lama, kemudian dia cerita, oh ternyata dia tuh dulu takut banget nih kalau ketemu sama Bu Nina, dia tuh jutek banget. Terus nggak berperasaan banget nih kalau ngomong gitu Pak Basri. Kaget, perasaan saya ini halus loh orangnya gitu ya. Ternyata ada orang yang tersinggung dengan saya. Jadi saya belajar lagi. Kemudian saya masuk di bisnis asuransi. Kemudian saya sempat ditempa di gereja juga. Mungkin gereja itu juga menempa saya menjadi individu yang lebih. Karena saya awalnya, karena mungkin darahnya juga Arema gitu ya. Culture itu kan juga membentuk kita. Betul, pasti. Jadi individu yang nggak sabaran Pak Basri gitu. Nggak sabaran dan emosian gitu. Nah suatu hari, dari setelah saya kerja udah di asuransi sih waktu itu, kemudian saya
saya ikutan training yang waktu itu training salah satu part trainingnya adalah dengan Bapak Tung Desem. Sebenarnya trainingnya yang itu dapat lisensi jalan di atas api itu, Pak. Oh, oke. Di dalam proses training itu kan ada proses untuk kemudian kita relaksasi dan internalisasi diri kita kan. Nah, kemudian saya melihat kayaknya Nina suatu hari tuh orang nggak melihat Nina gitu. Suatu hari pas kalau saya mati tuh kayaknya Nina gitu aja gitu. Nah, dari situ kemudian menjadi turning point saya. Saya ingat banget itu tahun 2010. Itu turning point saya untuk kemudian saya mesti change lah menjadi seorang Nina yang lebih mature lagi kayak gitu. Nah, akhirnya saya menemukan diri saya untuk kemudian berani dalam artian berani mengambil keputusan sebagai seorang leader untuk mungkin tidak menjadi favoritism gitu. Karena zaman sebelum 2010 itu saya pengennya menjadi leader yang semua orang suka sama saya. Kepengennya gitu Pak Basri. Sehingga anything saya say yes gitu. Tetapi saya merasa bahwa ternyata itu tidak mendidik orang in some situation ya. Akhirnya saya kemudian belajar, saya ambil a portion di mana saya harus berani menekan kesombongan saya untuk jujur dengan diri saya dan menerima feedback. Dan kebetulan pada saat itu dengan Bapak Gordon Ho saya diajarin ikutan pertama kali training sama dia dari 2006, 2010 baru saya dapat semua benih-benihnya bahwa feedback is always a gift kayak gitu ya. Nah dari situ saya kemudian belajar untuk nggak marah kalau dikasih feedback, untuk nerima kalau dikasih feedback seperti itu. Nah akhirnya kemudian saya menerapkan kepada tim saya. Cara saya memimpin tim saya adalah satu, mesti ada transparansi. Dulu ada orang pernah bilang begini ya, orang bijak mengatakan ketika kamu marah dengan tim, masukin itu orang di kamar, ngobrol berdua. Tetapi ketika kamu memuji orang itu, lakukan di tempat umum, kayak begitu. Ya itu kan teorinya Pak Basri. Tetapi saya mikir, kayaknya saya perlu waktu banyak kalau harus begitu ya. Satu-satu yang salah saya one on one di ruangan. Sementara dengan posisi dan jabatan saya makin lama, anak tim saya makin besar, saya merasa kayaknya saya perlu manuver. Dan akhirnya saya manuver dengan cara ketika dia melakukan hal bagus, saya juga publicly mengatakan dia bagus. Ketika dia melakukan hal nggak bagus pun, saya juga publicly mendidik dia. Saya bukan hanya menghukum dia. Kenapa? Ketika ada orang yang tidak bagus dan saya bilang dia, sebutin, mungkin dia akan marah sama saya, fine. Tapi kemarahan itu akan menyentuh egonya untuk dia bilang begini, tunggu ya Nina, suatu hari aku buktiin bahwa omongan gue nggak benar, gitu ya. Nah di sisi lain, saya ternyata juga belajar ketika saya memarahi dia, orang lain yang nggak melakukan kesalahan ikut belajar Pak Basri, seperti itu. Gitu. Dan awalnya nggak gampang. Ada orang yang kemudian nggak suka banget sama saya, tapi saya biarinin aja gitu. Nah, pada saat si orang ini kemudian masuk kelas morfosis, dan di kelas morfosis kalau mungkin Pak Basri ingat itu ada sesi di mana kita mesti memberikan gratitude atau thankful. Tiba-tiba si orang ini datengin saya, peluk saya kenceng banget dan dia minta maaf, dia bilang thank you banget. Untung kamu marahin aku waktu itu kayak begitu. Nah, dengan pembelajaran itu berarti saya dapat, oh ternyata itu sebuah edukasi buat orang lain, buat tim saya. Nah, cuman tapi tentu perlu teknik, perlu bahasa. Nah, ini saya baru mau ngomong. Kan? Betul, ya, kan? Nah ini baru mau ngomong. Nah, along the way, saya poles nih, the way-nya Pak Basri gitu. Saya poles kayak gitu. Caranya, sampai kemudian ya itu tadi. Jadi akhirnya saya selalu bilang, saya menerapkan leadership yang pertama adalah leadership keterbukaan. Yang kedua, saya juga menerapkan humanist leadership. Humanist leadership dalam artian, saya treat other people bukan sebagai anak buah saya. Zaman sekarang kan di leadership 4.0 nggak ada itu fruit child, udah nggak ada kan. Dan ada adalah tim gitu ya. Jadi saya memperlakukan tim saya as my friend. Dan saya ini tipikal orang yang suka senang-senang Pak Basri. Saya merasa bahwa saya orang Arema, orang Jawa, orang Indonesia, tapi saya pengen berkiblat kayak orang-orang bule, work hard, play even harder, gitu. Benar. Jadi harus ada masa di mana kita memberikan tepokan ke diri kita sendiri, fun time. Jadi nggak harus kerja kayak orang gila, terus abis itu capek, terus frustasi, terus mati, ngapain juga. Sejauh-jauhnya kita mati,
kita cuma dikasih karangan bunga yang mungkin orang lain bilang begini, dulu orang tuh keren loh, kerjanya keren banget, tapi mati udah, ya percuma kan Pak Basri gitu. Iya benar. So akhirnya saya menerapkan mengajak tim saya untuk engagement, enjoyment dan empowerment. Benar. Cara engage-nya adalah saya menerapkan diri saya ketika bekerja, ketika bermain, kita bermain. Jadi ketika bekerja, see me as your leader, as your coach. Tapi ketika bermain, lepasin itu semua gitu. Jadi saya tidak membatasi, karena ada kan orang-orang tertentu, contoh kalau dia udah naik ke level C-level atau naik ke level direksi, dia nggak mau lagi nih bermain sama kerucil-kerucil. Buat saya nggak ada. Hari ini saya bermain dengan non-direct report saya, fine gitu. Dan saya bikin grup-grup yang receh-receh itu banyak banget Pak, saya bikin kayak begitu. Tapi ada orang yang bilang, Nina nanti lu nggak di-respect loh, lu tuh direktur loh, lu kok main sama dia? Saya bilang, respect is not came because your position. Respect came because you have value, gitu. Jadi saya nggak takut, Pak. Somehow mungkin memang ada orang yang kurang ajar ya, ada orang yang songong. Kadang main kayak gitu, kadang temennya yang ngingetin, dia tuh direktur loh. Buat saya nggak apa-apa. Suatu hari, when value is itu mature, ya kan nggak usah disuruh gitu loh. Buat saya itu lebih long lasting daripada kita bilang, Basri, gue bos lu loh, nggak mau. Nggak tahu ya, kalau buat saya nggak keren banget gitu Pak Basri gitu. Betul, merasanya saya juga akan terkungkung. Saya merasa kayak gue bos jadi harus jaim, aduh males banget, nggak mau kayak gitu. Itu satu. Jadi saya terapin yang namanya enjoyment. Yang kedua, engagement dalam artian saya menerapkan benefit of doubt gitu. Jadi saya nggak mau tiap hari harus jadi security. Let's say kalau ada tim saya yang bilang, Bu hari ini saya izin ya nggak bisa work from home. Saya nggak mau tuh curiga, jangan-jangan dia bohong, pasti dia males nih gitu. Saya nggak mau, tapi once in a while ya, contoh misalkan setiap awal bulan ketika saya meeting virtual, karena sekarang udah era virtual ya Pak Basri. Betul. Saya memang minta semua kamera on gitu. Lebih kepada kita engage, tapi juga lebih kepada untuk respect each other. Karena somehow dengan virtual ini nggak gampang ya orang untuk dipaksa memberikan respectnya, dengerin sampai full. Kadang kita ngomong jadi kayak itu loh, kayak orang dengerin radio, dia sambil masak, sambil ini. Betul. Itu memang salah satu problem di mana itu saya lihat sebagai gegar budaya lah ya. Cultural shock budaya. Ya. Belum. Ya memang itu butuh pembelajaran. Nah, Bu Nina, tadi kan Ibu Nina udah cerita banyak tuh soal satu lagi belum selesai Pak Basri. Belum. Nah, satu lagi adalah empowerment. Nah, empowerment ini mesti hati-hati. Kadang orang bilang empower, padahal sebenarnya bukan empower tapi tai chi gitu. Jadi when we talk the word empowerment, make sure kita ngerti, walaupun nggak ngerti sampai detail. Contoh nih, saya ini orangnya gaptek, teknologi parah banget saya Pak Basri gitu. Tapi saya harus sebagai leader harus melakukan empowerment terhadap teknologi. Jadi saya belajar. Jadi bukan melulu kita harus tahu sampai teknis, tapi saya tahu nih kerangka kerjanya. Nah, sama saya melihat anak-anak muda zaman sekarang menjadi leader, dia bilang saya empower Bu. Sebenarnya dia bukan empower, dia nggak ngerti ngerjain itu, dia suruh orang lain. Nggak bisa Pak Basri gitu. Sehingga esensinya itu nggak bold gitu ya. Nah ini yang saya terus terapin. Dulu waktu kita sama-sama di company lama, saya pribadi mengagumi sosok leader yang luar biasa namanya Bapak Mark Tucker, dan beliau selalu ngajarin 3 hal yang beliau pakai sebagai leader. Dan menurut saya kalau kebetulan buat saya itu valid banget sih Pak Basri. Yang pertama adalah mesti ada clarity. Clarity dalam artian saya itu juga terapin, apalagi saya di bisnis asuransi yang tim yang saya handle itu bukan bawahan tapi partner ya kan, para AD itu kan partner. Betul. Maka harus ada clarity. Jadi saya selalu menerapkan, saya nggak mau melakukan kebijakan hanya untuk orang ini, yang orang lain enggak. Sementara di agensi itu kan jendela itu ada kupingnya kan gitu. Jadi saya menerapkan si fairness itu. Jadi kalau misalkan ada kebijakan A saya terapkan ini, saya make sure mungkin nggak semua, tapi make sure others juga yang punya kapabilitas sama mendapatkan hal itu. Jadi clarity mesti ada. Yang kedua mesti ada courage. Nah, courage ini yang tadi Pak Basri, termasuk courage menerima feedback, termasuk courage juga untuk kita menjadi orang yang berani melakukan di situasi yang mungkin nggak enak dan kita harus take risk. Betul. Yang terakhir adalah tapi tetap humanity, seperti itu. Jadi clarity, courage, and humanity itu buat saya sama yang tadi saya terapin di kepemimpinan saya adalah enjoyment, engagement, and empowerment. Itu sih Pak.
Udah selesai kalau ini. Nah, oke lah. Jadi menarik banget. Tapi pernah nggak sih Pak Ibu pernah berada pada satu situasi begini, bukan leader ya? Saya ini sudah melakukan hal yang seharusnya leader lakukan. Tapi kenapa follower saya tidak mau atau tidak melakukan apa yang seperti saya lakukan? Pernah nggak sih ada perasaan itu dan bagaimana Ibu mengatasi kayak gitu tuh? Sering banget Pak Basri. Sering ya, gitu. Kalau kemarin di masa sebelum pandemi, itu cara saya mengatasinya enak banget. Saya tinggal bikin one on one, balikin lagi kalau kayak kita di bisnis sale itu sebenarnya paling enak. Kenapa? Karena semua ukurannya adalah kuantitatif ya. Sedikit aja lah paling. Contoh kayak saya punya 10 direct report, dari 10 direct report saya paling cuman ada 1 yang divisi training aja, yang ukuran satuan kerjanya nggak kuantitatif, tapi lebih kepada kualitatif. Ya. The rest is kuantitatif. Jadi kalau zaman pandemi dulu enak Pak Basri, tinggal kasih KPI-nya, miss-nya di mana, nah saya tinggal ngomongin di situ, enak banget gitu. Dan somehow saya bilang di area ini kamu nggak achieve, padahal saya udah ngelakuin A, B, C, D gitu. Dan cara saya melit tim saya dan termasuk meng-grooming tim saya, karena saya juga harus nyiapin suksesor gitu kan. Nah itu adalah saya nggak punya waktu untuk ngajarin satu-satu, maka cara cepat kayak contoh ini Pak Basri dengan melakukan podcast ini kan sebenarnya sebuah leveraging untuk menggaruk banyak orang untuk belajar di saat yang bersamaan. Contoh tadi Pak Basri, agensi XYZ untuk jadi bagus perlu waktu let's say 25 tahun. Nah ini adalah sebuah bentuk percepatan juga kan. Nah makanya cara saya memimpin adalah tinggal lihat saya. Kalau Bapak Tung Desem bilangnya adalah ATM, amati, tiru, dan modifikasi gitu. Jadi saya selalu melakukan itu dan saya selalu tanamkan kepada tim saya, kamu nggak akan pernah bisa sama kayak Cicilia Nina, tapi lebih bagus bisa gitu. Jadi itu yang saya terakhir. Sama kadang ada orang melakukan role model, saya pengen kayak dia, terus harus exactly kayak dia, jangan loh. Itu yang ada kita bisa frustasi once kita nggak bisa matching gitu kan. Sama mungkin nggak, lebih jelek bisa, tapi lebih bagus juga bisa loh, jangan salah seperti itu. So the way saya mengeducate tim saya, memimpin tim saya adalah dengan memberikan contoh. Ketika saya showtime, kamu lihat ketika saya memimpin meeting, ketika saya melakukan analisa, ketika saya presentasi, copy. Dan saya orangnya bukan copyright, tapi right to copy Pak. Semua materi saya boleh, kasih. silahkan. Karena buat saya itu juga semacam alarm buat saya. One yang saya punya saya udah bagi, mau nggak mau saya kan belajar cari lagi Pak Basri. Cari yang baru lagi, cari yang baru lagi. Kalau saya kekepin saya akan ngerasa ya udahlah saya masih punya bahan banyak gitu. Tapi ada leader tertentu yang merasa bahwa being a leader adalah kalau saya bisa melakukan yang lu nggak bisa lakukan gitu kan. Nah kalau saya sih malah seneng gitu, suatu hari saya ngelihat anak-anak saya sukses. Contoh di era pandemi ini ada anak-anak tertentu yang kemudian bisa kelihatan jadi rising star gitu, saya senang. Bahkan tim saya yang udah pada ninggalin saya, mereka malah menyebut dirinya aku ini Nina Academy loh gitu. Itu omongan mereka. Nah, tapi di situasi pandemi ini menjawab bagaimana saya memanage yang kayak gitu memang sedikit challenge Pak Basri. Karena face to face via virtual seperti itu. Iya. So, jadi tetap ada ya perasaan itu ya. Banyak Pak Basri, justru sekarang saya kadang nih karena kejar setoran juga, sama saya menanyakan nih ke direct report saya, itu anak-anak lu kerja bener nggak sih di kondisi kayak gini kalian? Ini cek nggak sih gitu? Somehow rasa butejo posesif itu juga pengen saya lakukan gitu. Tapi balik lagi ya, inget tadi lagi, ketika yang namanya tim gitu ya, ketika kita tidak ada transparansi, maka kita tidak akan muncul trust. Kalau nggak ada trust, nggak akan muncul jadi teamwork. So saya kenapa kok dia nggak jalin ya? Mungkin sayanya yang nggak trust gitu. Kadang kan kita nih, ya itu tadi. Bagusnya sesuatu diukur kuantitatif itu enak, ngukurnya cepat. Jeleknya adalah kita jadi kayak nggak sabar Pak Basri. Ketika si kuantitatif ini nggak jalan, seolah-olah kita merasa bahwa si kualitatif ini juga nggak jalan. Padahal kan belum tentu, bener nggak? Contoh misalkan kalau kayak kita di bisnis sales, di bisnis agency, ada agent-agent yang tiba-tiba MDRT, wah tepuk tangan. Padahal mungkin saja dia MDRT-nya dapat bom.
1-2 case udah MDRT. Tapi ada juga orang yang kelihatannya tiap hari training, tiap hari kok MDRT, kesannya kayak kita bilang bego banget sih, itu orang nyebelin banget. Padahal dia tiap hari tabur gitu loh. Mungkin memang dia belum panen. Nah, menariknya adalah di bisnis sales ini makin kesini saya melihat bahwa somehow sales itu not necessary only science but also art. So balik lagi ketika mengalami situasi itu, sekarang saya pembelajaran besar dari COVID ini, saya menjadi lebih bijak untuk kemudian menelaah, melihat apakah benar memang dia itu dalam tanda kutip left behind, atau left behind, kalaupun benar nih jawabannya, kalaupun benar, kenapa left behind-nya? Karena personal dia punya problem, atau karena memang dianya males, atau karena circumstancesnya yang belum berpihak pada dia. Gitu sih Pak Basri. Jadi memang saat ini saya punya ruang lebih agak legowo untuk mau menerima situasinya dan belajar. Cuman repotnya karena saya ini kan bukan bos di saat paling atas, jadi somehow saya juga sandwich generation. Sayanya sabar, yang di atasnya nih nggak sabar gitu. Seperti tinggal itu. Bagaimana kita berdiplomasi kan kalau kayak gitu kan. Nah, palingan yang sering kali terjadi gini Pak, kalau ada orang yang memang benar-benar kinerjanya low banget, dan banyak nih misalkan si A ngomong, kalau di agensi ini kan berarti leader A lapor, Bu si ibu ini nggak support saya begini-begini, si ini nggak ini gitu kan, biasanya kayak gitu. Nah, saya sekarang sih dengan era virtual ini saya mulai terapin transparansinya. Saya ngomong gini nih ya, feedback is a gift, saya bilang. Kamu dapat report dari ini, dari ini, gitu kan. Saya nggak minta kamu melakukan excuse, nggak usah gitu. Tapi saya kasih waktu. Berapa lama kamu sanggup untuk membuktikan bahwa omongan dia nggak benar, gitu Pak. Tapi tentunya saya tahu nih orang ini bakal nggak kayak gitu kok sebenarnya, kayak gitu. Dan itu ternyata bisa terupgrade, walaupun memang tetap kalau kita bicara 4 kuadran kan Pak Basri, ada yang willingness, capability kan. Ada orang yang memang willingness-nya tinggi, capability rendah, capability tinggi, willingness rendah, atau dua-dua tinggi. Nah, tapi memang tetap aja ada orang yang willingness dan capability-nya nggak ada, ya get rid. For your info, di era corona ini saya juga meng-get rid orang sih, mau nggak mau Pak Basri. Ada sekitar 3 orang yang saya terpaksa harus no other choice, manage out, karena balik lagi mungkin perusahaan dia akan tempat lebih saya baik di tempat yang lain kan, bisa jadi. Karena perusahaan tempat saya bekerja ini kan depannya PT, bukan yayasan gitu. Jadi mau nggak mau ya itu sih Pak. Iya betul. Jadi benar lah, kita memang kalau kita sebagai leader itu kan tadi apalagi ini kan perusahaan yang usaha gitu kan, memang kita harus tahu menempatkan diri kita sebagai seorang pribadi yang pengennya banyak welas asih gitu, tapi kita juga harus berdiri pada kaki di mana usaha kita juga mesti survive loh gitu. Jadi kita harus rasional. Nah, bicara soal pandemi tadi Bu, kalau menurut saya nih ya, pandemi buat saya memang tahun 2020 itu tahun yang menurut saya banyak banget beri kita pelajaran. Ya kan, kalau kita bicara di financial planning, ini tahun yang luar biasa. Kenapa? Ngasih pelajaran buat kita, latihan pensiun. Kita pensiun, kita udah suruh latihan nih. Ada yang di pensiun beneran karena kantornya mungkin tutup, ada yang kayak kita nih masih bisa kerja, tapi dikerjain di rumah. Gitu kan. Nah, satu hal lagi yang menurut saya menarik dari pandemi ini adalah mengajarkan banyak hal-hal baru. Contoh ya kayak hari ini kita bisa interview lewat satu aplikasi gitu, tanpa harus tatap muka langsung gitu kan. Benar. Nah, Ibu kan leader nih, udah menjalani 1 tahun 2020, di mana pandemi ini adalah masa kita dipaksa untuk masuk dalam era yang banyak disebut oleh banyak analis, pengamat, era disrupsi. Era disrupsi digital, gitu kan. Menurut Ibu nih, ada pergeseran makna sih nggak sih leadership pada saat pra-pandemi, pra-disruption, dengan leadership pada saat yang sudah kita jalani sekarang ini, pasca disruption nih sekarang gitu. Ada pergeseran makna nggak sih? Oke. Kalau menjawab pertanyaan itu, jawabannya kalau pertanyaannya ada nggak sih? Jawabannya ada banget, Pak Basri. Gitu. Buat saya pribadi juga 2020 ini sebenarnya adalah sebuah training global di mana kita dipaksa untuk ikutan training dan kita harus lulus gitu. Sebenarnya choice lagi sih, mau boleh nggak lulus juga nggak apa-apa. Tapi saya memilih untuk lulus gitu.
Dengan masuk ke dalam disruption digital, mau nggak mau sebagai leader punya pergeseran makna. Pergeseran makna kalau dari sisi saya menariknya sebagai bentuk pergeseran makna ke arah positif. Positif dalam artian boldnya si leader harus makin kelihatan. Ketika leader itu kemarin adalah leader yang cuman kaleng-kaleng gitu ya, leader yang karena kursinya dia menjadi leader, masuk ke dalam situasi pandemi, akhirnya ketahuan itu kursinya pantas nggak buat dia dudukin gitu. Duduk di situ, betul. Nah, tetapi ketika kualitas kita sebagai seorang leader memang valid as a leader, di pandemi ini kelihatan Pak seperti itu gitu, karena it's not easy to manage people only because of virtual seperti itu. Ditambah kan di kondisi pandemi di tempat tertentu memang ada relaksasi. Sementara di tempat saya, kita tidak ada relaksasi terhadap target yang harus kita raih. Yes. Malah setiap hari kita di benchmark dengan negara-negara yang mungkin negara-negara itu lebih cepat recovery dari COVID-nya daripada Indonesia gitu. Yes. Somehow saya merasa nggak fair gitu, karena perbandingan itu kan ceteris paribusnya harus sama kan gitu. Yeah. Sementara ini enggak gitu, dan tapi di satu sisi memang saya mengalami, kalau saya pribadi saya mengalami fase saya marah Pak Basi, saya menolak, kemudian saya stop, tapi kemudian saya merenung dan kemudian bullish lagi. Jadi kalau investasi juga sempat jeblok kemudian bullish. Iya. Juga sempat begitu Pak Basi. Iya, tetap merasakan seperti itu juga. Nah, balik lagi pergeseran maknanya adalah lebih kepada pergeseran makna as a leader kita jadi lebih strong, lebih resilient, lebih agile atau tidak. Nah, as a follower juga akan lebih melihat dia bekerja dengan leader yang tepat enggak, seperti itu. Gitu. Jadi bahkan thank you banget buat tim saya. Di era pandemi ini banyak banget yang kemudian datang bersama saya, dan karena ketika pandemi ini engagement saya tingkatin Pak Basri. Karena saya terus terang kan tadi saya bilang di awal saya buta soal digital. Tetapi mau nggak mau saya harus masuk ke digital. Kayak tadi saya ngomong, Bu Nina pakai handphone ya? Iya, itu salah satu kelemotannya Cicilianina. Sampai hari ini saya belum cemplungin itu ke laptop. Walaupun di era ini saya udah sampai investasi beli laptop sendiri untuk kayaknya keren. Teman saya bilang, Bu, masa sih ibu kok cuma di handphone? Karena saya udah ngerasa nyaman. Saya tuh orang setia loh Pak Basri. Kalau udah satu-satu salah ya. Setia apa lemot beda tipis ya. Setia sama lemot. Nah ini yang saya bilang. Jadi dari saya pribadi saya ngerasa justru di era pandemi ini saya lebih engage dengan tim saya. Saya merasa lebih dekat dengan tim saya. Saya merasa lebih banyak di enrich. Jadi bukan mereka yang belajar dari saya juga belajar dari mereka. Tapi mereka pun datang ke saya dan bilang, Bu, because kita punya kamu, sehingga kita bisa loh survive sampai akhirnya menjalani semua proses ini, dan boleh dibilang kita mendapatkan piala yang keren gitu. Bahkan di Desember kemarin track record rapot saya 145% exit dari target gitu. Walaupun mungkin secara absolute number dibandingin company yang lain nothing lah ya, tapi buat saya itu adalah sebuah piala. Small win, small win yang datangnya bukan karena seorang Cicilianina, tapi because of team Pak Basri gitu. Dan itu benar-benar kita merasakan miracle happen day by day seperti itu. Dan saya merasakan work from home ini membuat saya menjadi work for hours Pak Basri. Kalau kerja kantoran kan jam 6 pulang, jam 8 pulang, kelar loh. Ketika pulang itu benar pulang dan laptop mati kan. Sekarang kita udah terbiasa di jalan pun laptop nyala. Bahkan tim saya tuh ada yang sampai ya sambil nyetir ya, kalau dia misalkan harus pergi kemana, waktunya ngasih report itu dia nyalain laptop loh Pak. Jadi saya ngelihat apa ya, loyalitas tim kita juga meningkat gitu. Itu saya lihat banget. Kemudian bagaimana kita jadi lebih, yang tadinya itu divisi sales ya mikirin sales, operation mikirin operation, sekarang kita cross function gitu. Justru kemarin saya salah satu di dalam BOD meeting, saya bilang 2021 mau ngapain. Nah saya bilang 2021 kita sebagai BOD siapin waktu untuk mau jadi coach,
tapi coach untuk cross function gitu loh. Jadi saya nggak nge-coach tim sel doang gitu, karena dan itu kita udah mulai jalanin. Jadi ketika kita melakukan year end review, itu kita kasih kolom di dalam digitalnya untuk kemudian dia meminta masukan dari other function tentang pekerjaannya dia. Dan ini buat saya keren karena somehow kita kan kayak kuda Pak Basri ya. Kalau kita orang sales taunya sales mulu gitu. Nah, dan itu yang jadi akhirnya biasanya suka memicu konflik sama orang finance biasanya. Iya, sama orang finance, sama orang operation kan. Nah, itu yang pembelajaran bagus yang saya langsung terapin di Q1 ini. Bukan Q1 ya, udah kemarin kita inisiasinya gitu. Cuman karena memang kesibukan kita masing-masing, jadi kita mau jatahin 1 minggu 1 BOD nge-coach 2 orang kayak begitu. Karena yang tadi saya bilang Pak Basri, kemudian kita menemukan rising star baru di era pandemi ini yang kemudian kelihatan bagus seperti itu. Salah satunya Pak Basri kenal Umik, itu salah satu anak saya yang star banget di era pandemi ini gitu. Nah itu yang kita mau coba lakukan gitu. Jadi balik lagi thank you banget, makanya ketika Pak Basri ngajakin saya di sini, saya bilang thank you banget. Dengan pandemi ini kita punya jendela lebih banyak untuk melakukan literasi, edukasi, banyak hal. Walaupun expertise kita adalah asuransi, tapi kita bisa ke berbagai lini. Yang kebetulan si asuransi ini kan gendernya sangat fleksibel ya, kadang laki, kadang cowok, kadang di tengah-tengah. Iya, benar. Dan ini buat saya adalah cocok banget. Dan satu yang saya belajarin Pak, ini quote ini saya ngomongin, saya nggak ngerti anonim dari siapa, saya copas aja, tapi saya sudah merasakan beberapa kali di era pandemi ini. Jadi gini, di situasi apapun teruslah berbuat baik. Berbuat baik dalam artian bukan berbuat baik tapi tidak berpikir ya, berbuat bagus lah, doing the right thing. Teruslah lakukan itu. Ketika kita beruntung, kita akan menemukan orang bagus juga. Tapi kalau kita nggak beruntung, kita ditemukan orang bagus. Nah, saya boleh testimoni dikit ya Pak Basri. Ini agak waktu sedikit. Jadi gini, kemarin itu schedule saya super duper padat. Jadi pagi mesti meeting sama summit, kemudian ada acara dengan group office, kemudian mesti ada isi women empowerment, ada isi IG live, dan juga ada sesi sore dengan si Aksa General gitu. Nah, karena kemana, beberapa acara itu meminta saya harus video on, jadi saya memilih tempat yang jangan di jalan, karena nggak keren banget ya Pak kalau lagi di jalan. Singkat cerita, acaranya Umi yang terkorbankan. Jadi saya korbanin dalam artian saya melakukannya nggak in proper place, tapi ya di tempat ketika saya melakukan habis women empowerment di tempat itu. Cuman di tempat itu tempat umum dan dilalahnya saya pikun banget, saya nggak bawa earphone gitu. Jadi kalau saya kencengin suaranya Umi didengerin restoran itu, saya juga nggak enak. Akhirnya saya melipir cari tempat di mana sinyal nggak bagus, sampai rekamannya juga keputus-keputus. Akhirnya saya melakukan di satu sudut deket toilet Pak Basri gitu. Nah saya ngoceh aja ngomongin itu kenceng. Jadi setiap orang ke toilet saya jadi kayak tukang jaga toilet, kayak juru kuncinya toilet gitu ya. Sini Pak gitu. Iya. Selesai saya meeting itu, kemudian saya duduk baru minum kopi saya. Kemudian ada suami istri datengin saya. Dia bilang, Bu, Ibu motivator ya? Saya bingung ya jawab apa, kan kalau saya jawabin saya asuransi panjangan ya. Panjang. Saya iya aja. Iya, saya bilang begitu. Terus dia bilang, kebetulan Bu, saya lagi cari motivator dan tadi saya dengerin Ibu bagus banget. Saya mau toilet dengerin. Istri saya ke toilet dengerin. Terus istri saya bilang, Papa tungguin itu motivator deh Pak gitu. Belum di follow up tapi at least sudah. Dari artinya sebenarnya when you do the right thing, itu kita percaya bahwa medan magnet di sekitar kita itu merespon gitu loh Pak Basri. Betul. Ya itu tadi saya bilang. Itu bahasa zaman dulunya mestakung itu Bu. Mestakung, semesta mendukung ya. Ketahuan banget sih lahir tahun berapa. Nah itu yang tadi saya bilang, dan itu saya testimoni lagi-lagi ke tim saya. Saya bilang, itu tadi, ketika kita terus melakukan yang baik, nggak usah pakai hitungan, nggak usah pakai pamrih, ya ada aja gitu ya, kita bisa menemukan orang bagus. Betul. Nah orang itu, atau dia yang menemukan kita, dan ketika ngobrol ternyata potensinya banyak Pak, saya bisa masuk lewat syariahnya kayak begitu. Walaupun pada saat kemarin tuh saya lagi pakai busana yang tidak syariah, tapi dia tetap nyaman ngomongin syariah dengan saya. So this is the thing, dan buat saya itu adalah part of leader juga. How we can resistant in any situation, kita tetap jalanin. Sebenarnya kemarin saya punya pilihan untuk mengatakan udahlah nggak usah aja, benar nggak?
Tapi saya merasa it's important. Walaupun Umi bilang, Bu, belum banyak kok yang dengerin, gak apa-apa Umi. And yet, saya lihat rekamannya 257-an orang juga gitu. So, Iya. Dulu it's Atta fun. Halilintar itu dimulai dari apa namanya followersnya ya mungkin puluhan orang gitu. Makanya, kan kita juga bisa jadi halilintar yang lain. Lain gitu. Kalau dia halilintar mungkin kita geluduk gitu kali ya, Pak. Jadi intinya adalah kalau mau berubah itu modalnya cuma mau ya, nggak harus Ya, mampu ya, betul. Mau nggak harus dulu. nunggu mampu, harus Ya, mau mampu dulu. Gitu. mengikuti, mampu itu mengikuti. Betul. Karena seringkali terjadi di lapangan Pak Basri ketika kita mampu dulu, kemampuan ini yang kemudian membuat kita menjadi arogan. Arogan dalam artian itu tadi, ada yang arogan efeknya jadi terlalu perhitungan. Iya. Ada yang arogan jadinya terlalu picky, ada yang arogan jadinya procrastination. Itu. Nunda-nunda. Jadi arogan itu tidak melulu bentuknya adalah sombong, tidak loh. Menurut saya ya, gitu pengertian. Iya. Tapi kalau willingness-nya dulu itu cukup kuat. Once kita punya willingness, pasti kita akan dimampukan. Tetapi kalau kita punya kemampuan, somehow kemauannya itu datangnya terlalu lama. Where come to the time is too late already gitu loh Pak. Iya. Menarik. Wow, Bu Nina, ini udah 1 jam lebih ternyata. Iya, gitu ya, dari yang seharusnya target kita 45 menit, luar biasa gitu ya, dan ya selalu gini lah, kalau saya ngobrol sama Bu Nina, ya, Pak Basri. Nggak pernah nggak pernah berasa banget gitu ya, dan terima kasih banget Bu Nina sesi hari ini. Kayaknya kita nggak cukup 1 sesi, kayaknya kita mesti sambung sesi yang lain. Masih banyak yang saya pengen tanya nih. Aku yang ngarep banget loh Pak. Oke, jadi terima kasih untuk sesi pagi hari ini Bu Nina. Saya kira teman-teman akan dapat banyak sekali insight tadi mengenai leadership, mengenai how to change, mengenai bagaimana kita memanage keluarga, memanage tim, ternyata punya challenge-nya masing-masing ya. Betul. Kemudian yang paling penting saya lihat tadi adalah karena kita pernah berada di satu institusi yang sama, adalah di setiap langkah, setiap perjalanan, setiap tikungan kita berada itu banyak pelajaran ternyata yang berguna pada kita berada sekarang ya Bu ya. Luar biasa Bu Nina. Terima kasih sekali lagi atas waktunya. Nanti kita arrange untuk sesi berikutnya teman-teman BHR Talks. Semoga juga dapat insight yang luar biasa dari Ibu Sisilina. Sampai jumpa lagi, sampai ketemu lagi di sesi BHR Talks selanjutnya. Terima kasih Bu Nina. Sampai jumpa lagi. Terima kasih, stay healthy. Thank you Pak Basri. Oke, terima kasih.